Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Apakah saudara sekalian melewati liburan Chuseok yang menyenangkan? Saya mengalami pengalaman yang baru di liburan Chuseok kemarin. Saya bertemu dengan banyak orang yang pada liburan Chuseok kali ini. Namun saya sedang tidak bisa menggunakan mobil saya sehingga saya meninjam mobil orang lain. Mobilnya besar. Mobil saya adalah mobil yang kecil. Orang-orang tidak akan menyingkir kalau kita mengemudikan mobil kecil. Walaupun saya telah memberikan tanda ingin mengganti jalur jalan, terkadang malah ada orang yang sengaja menghalangi jalan. Namun kali ini saya tidak menemukan pengalaman seperti itu ketika mengendarai mobil yang besar. Dengan mudah orang-orang memberikan jalan kepada saya. Malahan saya merasa aneh orang-orang dengan mudahnya memberikan jalan. Mungkin karena hal ini orang-orang membeli mobil besar walaupun di luar kemampuannya. Keinginan orang-orang untuk diakui dan tidak diremehkan dapat kita lihat saat mereka membeli mobil. Saya mengerti setelah mencoba mengemudikan mobil yang besar kali ini. Mungkin ada dari saudara sekalian yang lahir di tengah-tengah keluarga yang beragama Kristen sehingga mengetahui betul kebudayaan dan bahasa yang dipakai dalam agama Kristen. Saudara yang lahir dengan latar belakang seperti itu pasti pernah melihat orang-orang Kristen yang hebat. Namun saudara juga mungkin pernah melihat orang Kristen yang tidak hebat. Saudara terutama pernah melihat para hamba Tuhan yang mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri dibanding memuliakan Tuhan. Hampir setiap hari saya membaca pokok bacaan kita hari ini. Ada alasannya, oleh sebab saya harus menyampaikan khotbah di setiap minggunya. Alasan saya sering membaca ayat ini adalah saya sering merasa kecewa dengan para hamba Tuhan yang mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Namun, apakah saya berbeda dengan mereka? Berdasarkan sifat saya tidak suka maju aktif. Maju di depan dan berbicara di depan umum tidak sesuai dengan sifat saya. Saya juga tidak suka mengambil tempat di tengah-tengah saat mengambil foto. Namun, bukan berarti saya tidak suka diakui. Saya berpura-pura tidak di luar, tetapi diam-diam saya sering mencari kemuliaan bagi diri saya sendiri. Namun orang-orang yang mengajar seperti Yesus, orang yang mengajar di sekolah, orang yang bekerja di kantor atau pabrik, orang yang mengurus rumah, siapapun dapat bekerja bagi kemuliaan dirinya sendiri. Dalam perikop hari ini, sepertinya tidak jadi masalah kalau kita mengganti kalimat barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri menjadi barang siapa yang bekerja bagi dirinya sendiri. Dikatakan bahwa mereka yang mencari kemuliaan Tuhan adalah benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Dengan kata lain, orang yang mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri adalah tidak benar dan ada ketidakbenaran padanya. Orang yang bekerja dengan kemampuannya sendiri dan bekerja bagi kemuliaannya sendiri itu tidak benar dan terdapat ketidakbenaran dalam dirinya. Kata kemuliaan di sana bisa diartikan dalam berbagai hal. Sederhananya kata kemuliaan itu berarti segala hal yang menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri. Contohnya Yohanes pasal 12 ayat 42 dan 43 ada firman seperti ini. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kemuliaan di sini adalah rasa nyaman dari risiko.
Ada orang-orang yang percaya dengan Yesus tetapi tidak menunjukkannya karena takut dikucilkan dari orang-orang Yahudi. Pada perikop ini, tindakan orang-orang yang menentingkan kenyamanannya disebut kehormatan manusia. Apapun yang kita lakukan, kita bisa memuliakan Tuhan atau diri kita sendiri. Bekerja sendiri tidak menjamin kemuliaan Tuhan. Tidak peduli betapa kudusnya hal yang saya lakukan di gereja, saya bisa melakukan hal itu bagi diri saya kapanpun. Memperhatikan diri sendiri adalah hal yang wajar. Kita perlu bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita perlu mengajar kesehatan dan mendewasakan diri kita. Namun, melakukan hal untuk harga dirinya dan kenyamanannya adalah hal yang berbahaya. Oleh sebab itu, ada orang yang berkata seperti ini ketika berdoa. Kita bukannya berdoa karena Tuhan tidak mengetahui kebutuhan kita. Kita berdoa untuk membangunkan diri kita sendiri karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Pak Pendeta Kohun pernah berkata dengan maksud ini, banyak orang yang berusaha keras untuk naik ke puncak gunung, namun dia merasa hampa setelah sampai di puncak. Mereka baru bisa melihat bunga-bunga saat turun dari gunung. Kita tidak akan bisa melihat keindahan sekitar pada saat kita berusaha keras untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Namun bagi orang-orang yang rendah hati dan tidak memandang kemuliaan bagi dirinya sendiri seperti Yesus, dapat melihat hal-hal yang indah dan hal-hal yang harus dia rawat. Di Perjanjian Lama ada beberapa contoh korban bakaran. Mengorbankan binatang atau tumbuhan untuk manusia. Tentu saja tujuan utamanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada akhirnya, kematian Yesus di kayu salib yang menyatukan seluruh korban bakaran itu. Pengorbanan Yesus di kayu salib tidak hanya memuliakan nama Allah, namun juga menjadi keuntungan bagi semua manusia. Oleh sebab itu, pada Kolose pasal 1 ayat 27 tertulis bahwa Yesus adalah Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Orang-orang hidup untuk mencari kemuliaannya sendiri, namun kemuliaan yang mereka cari-cari ada pada Yesus Kristus. Kemuliaan apa yang sedang saudara sekalian cari untuk hidup? Rasa haus akan kemuliaan untuk diri kita sendiri hanya bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Saya memberkati kita semua agar kita menjadi orang-orang yang hanya mencari kemuliaan Tuhan saja. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mazmur pasal 62 ayat 7. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, tuntunlah kami agar kami bisa hidup bertanggung jawab dan mencari kemuliaan-Mu, bukan mencari kemuliaan bagi diri kami sendiri. Bebaskanlah kami dari ketidakbenaran mencari kemuliaan diri sendiri dan berikanlah kasih karunia-Mu agar kami mendapatkan kepuasan yang sejati di dalam kemuliaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi pengharapan akan kemuliaan bagi kami. Amin.